Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada Adaro, pemirsa dari pertambangan batubara, kemudian juga ada Doit, dan selanjutnya ada BRPT. Dari telekomunikasi ada XL, juga direkomendasikan buy. Kemudian support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Bisa dicermati untuk dari sisi support dan resistennya untuk masing-masing sahamnya ada Adaro, Doit, BRPT, kemudian juga ada XL. Dan semoga ini bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, boleh. Ya, kita akan jawab pertanyaan Pak Acil yang ada di Jambi yang sudah berpartisipasi di line telepon. Unilever, Pak Audi sudah ambil posisi di 10.700, ingin averaging down. Level berapa yang direkomendasikan, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk Unilever ini posisi yang sekarang ini adalah posisi untuk averaging down masih boleh. Iya. Ya, kalau kita lihat di sini adalah dari bulan Mei sampai dengan November, memang Unilever ini selalu dijaga di level 7.600 sampai dengan 7.700. Jadi boleh koleksi di level tersebut. 7.600 dan 7.800 ya, Pak? 7.600, 7.700. Oke, 7.700. Boleh dikoleksi. Baik. HMSP, pertanyaan juga sama. Pak Audi sudah ambil posisi di 2932. Level averaging down yang direkomendasikan. Ya, kalau untuk HMSP sendiri sekarang sebenarnya masih boleh untuk averaging down, dan batas terakhir untuk averaging down ini sebenarnya masih cukup jauh, itu di 1.400. Sekarang kan 1525, jadi sebenarnya masih boleh untuk HMSP. Tadi kalau kita lihat juga average-nya cukup tinggi ya, di 2.000 lebih ya. Jadi sebenarnya masih boleh untuk averaging down untuk HMSP saat ini. Baik, sudah ambil posisi di 2932, level averaging down 1.400 sampai dengan 1.525. Selanjutnya kita jawab pertanyaan Pak Hidayat di Jakarta yang juga sudah berpartisipasi di line telepon. Entry level untuk Pegas dan Adi, Pak Audi. Untuk Pegas terlebih dahulu, Pak. Ya, untuk Pegas sebenarnya masih positioning yang cukup uptrend. Cuman kalau kita lihat di sini memang sudah cukup kenaikannya. Dan kalau memang tujuannya untuk trading, saya pikir ini masih boleh untuk ambil dengan posisi yang harga penutupan hari ini itu di 14.25, ini masih boleh ya, dengan targetnya atau resistennya itu adalah ke level 15.50 untuk Pegas, dan untuk stop loss-nya adalah di level 13.50. Baik, untuk Adi. Nah, kalau untuk Adi sendiri karena ini kenaikannya sudah cukup lumayan ya, jadi saya pikir lebih ke trading jangka pendek aja kalau memang untuk mau masuk. Ya, untuk entry-nya boleh menggunakan entry dengan harga penutupan hari ini dengan level resisten terdekat sebenarnya ini sudah dikit lagi, itu adalah di level 1.100. 1.100, posisi penutupan 1.025. Iya. Artinya range-nya masih sudah cukup sempit ini, Pak. Iya, sudah cukup sempit. Jadi memang kalau dimanfaatkan boleh untuk trading aja, untuk jangka pendek saja. Gitu. Baik, Pegas dan Adi, Pak Hidayat di Jakarta. Kita akan coba jawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, pemirsa. Saya akan coba sapa Bapak Bagas dari Lampung. Terima kasih Pak Bagas sudah berpartisipasi. Mohon analisisnya untuk Tower, Pak. Sudah entry di 1035. Analisis Anda untuk Tower. Wah, ini Pak Bagas ini bagus ya, karena Tower juga salah satu emiten yang saya jagokan juga untuk sekarang ini dan untuk minggu depan. Kalau Tower sendiri tadi posisinya 1035 ini bagus sekali, dengan untuk saat ini masih boleh di hold dengan targetnya adalah 1180, jadi memang range-nya masih cukup panjang dan perjalanan juga hari ini adalah pertama kali dia break out of box lagi. Ya, jadi artinya setelah dia sideways dia tembus ya level sideways-nya tadi adalah di level 1050, jadi saya pikir 1070 ini sudah mengkonfirmasi dia sudah menguat kembali dengan level target 1180. Baik, jawaban tadi untuk dari Tower, untuk Pak Bagas yang ada di Lampung. Kita akan coba sapa telepon kembali Pak Audi. Halo, dengan siapa di mana? Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang. Selamat sore Pak Audi. Sore Pak. Dan Pak. Silakan Pak, langsung saja Pak Bambang. Mau nanya saham Esra, support resistance. Halo. Halo Pak Bambang.
Ya, tampaknya terputus dan tadi kita belum menangkap saham yang akan ditanyakan oleh Pak Bambang dan kami masih mengundang kembali untuk berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif. Sambil menunggu Pak Audi, kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. BSDE untuk jangka panjang menarik tidak target price-nya dalam beberapa tahun ke depan Pak Audi? Ya, kalau kita bicara properti sebenarnya BSD memang ini yang saya jagokan dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena pertama position land bank-nya ini cukup besar dan ini menjadi salah satu kunci juga untuk pemain properti ya. Karena ketika nanti ekonomi sudah mulai membaik dan konsumen juga sudah mulai meningkat dan ada permintaan, ada demand di pasar, saya pikir BSD punya lahan yang cukup luas dan menjadi fondasi juga saya pikir untuk kedepannya. Jadi masih boleh untuk jangka panjang. Oke, direkomendasikan untuk jangka panjang BSD, tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum nih Pak Audi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. BPKP Bank Bukopin sudah ambil posisi di 270, Pak Audi. Ya. Trennya akan seperti apa ke depannya, Pak? Ya, BPKP sebenarnya masih cukup menarik ya. Kemarin juga setelah dia kembali lagi tembus di atas 276, saya pikir ini menjadi level yang cukup bagus dan hari ini closingnya juga cukup menarik, itu adalah di 282. Dan target adalah ke 300, ya next adalah 312. Jadi memang bertahap. Oke. Masih boleh dipertahankan. Di hold saja 270 Pak Antoni untuk BPKP di Tangerang Selatan. Bagaimana dengan RALS, Pak? Singkat saja, Pak. Oke. RALS masih boleh di hold ya. Target pertama 645 adalah Pak Audi. ini posisinya bagus sekali. Ya. Masih boleh di hold aja untuk RALS. Kalau kita lihat di sini ada level support resisten berikutnya adalah di level 880. Jadi spare-nya masih cukup lumayan. Oke, di hold saja 645 770, ada potensi ke 880 untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan. Kita akan coba sapa Pak Sugi di Bekasi. Adi sudah ambil posisi di 950, tadi sudah kita bahas. PBNI ambil posisi di 5.400 sampai dengan akhir tahun Pak Audi. Ya, kalau untuk perbankan sendiri masih boleh ya. Saya pikir untuk jangka yang lebih panjang masih boleh untuk sektor perbankan, apalagi yang Big Four-nya ya. Kalau kita lihat apalagi punya pemerintah. Untuk BBNI sendiri untuk akhir tahun kemungkinan besar bisa kembali lagi ke atas level 7.100. Ini saya pikir masih memungkinkan. Ya. Tapi dengan kondisi ya ekonomi kita sudah mulai membaik lagi dan di kuartal 4 atau year end-nya adalah kita positioning juga cukup bagus. Baik. Sementara ambil posisi di 5.400, sekarang 5.900. Ini sudah profit sebenarnya dan Masih ada boleh potensi ke 7.000-an ya Pak sampai dengan akhir tahun Pak Sugi di Bekasi. Kita akan coba sapa telepon kembali Pak Audi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Ya, Pak Bambang. Pak Audi dan Pak David mau nanya saham Elsa. Elsa ya Pak? Mau nanya support resistance-nya bagaimana dan mau beli di level berapa. Oke, baik. Terima kasih, itu Terima saja. kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Tadi sempat terputus dan mencoba berpartisipasi kembali. Elsa, Pak Audi, Anda rekomendasikan tidak Pak? Ya, Elsa sebenarnya masih cukup bagus ya, karena ini kan memang dia sangat terpengaruh terhadap harga oil itu sendiri. Dan kalau saya lihat di sini, hari ini adalah konfirmasi Elsa ini berhasil menguat secara weekly dan ini adalah posisi yang sangat bagus sekali. Jadi tadi sudah masuk belum ya Pak? Belum, baru ingin masuk. Entry level yang direkomendasikan Pak. Oh boleh, kalau untuk belum masuk boleh ambil positioning dengan harga closing hari ini masih boleh diambil, itu adalah di 266 ya. 266 sampai 270 dengan targetnya adalah target pertama bertahap ya 290, lalu target berikutnya adalah 338. Memang cukup panjang perjalanan Elsa. Baik, Pak Bambang yang ada di Bandung direkomendasikan untuk masuk Elsa di posisi penutupan perdagangan hari ini dengan target price di 290 dan juga di 330. Ya, kita coba sapa telepon kembali Pak Audi. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, Wahyudi Balikpapan, Pak David. Silakan Pak Wahyudi, sudah ada Pak Audi? Ya, LPP sudah ambil di posisi 890. Apakah masih bisa layak di hold sampai akhir tahun? Oke, bisa diulang kembali sahamnya, Pak? Sahamnya apa Pak? LPPF. LPPF ya, Pak. Di level berapa, Pak? 890. 890. Jangka pendek, jangka menengah, Pak? Atau jangka panjang? Sampai akhir tahun, Oke, akhir tahun. Itu saja Pak Wahyudi?
Itu saja, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Wahyudi yang ada di Balikpapan dari retail LPPF 890, target sampai dengan akhir tahun. Pak Audi, kita akan jeda kembali Pak, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan jawab pertanyaan Pak Wahyudi, dan juga di WhatsApp interaktif nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.